Dan dari kejauhan As melihat seseorang yang berdiri seperti sedang menunggu As datang. As perlahan berjalan mendekati sosok itu. Karena sebelumnya hanya melihat dari jauh, As tidak menyadari bahwa sosok itu ternyata headless, guys. Iya, sosok itu tidak memiliki kepala. Hai, Ox di sini. Selamat datang di Oxy Story. Kali ini gue mau menceritakan pengalaman dari seseorang yang gue udah kenal cukup lama lah ya. Kita sebut saja nama dia As. Kejadian ini dialami oleh As sekitar tahun 2013, dimana saat itu dia sedang berlibur di salah satu kota di Jawa Timur ya, untuk bertemu sama teman-temannya. As pada saat itu masih berstatus mahasiswa dan sedang mendapatkan libur semester waktu itu. Setelah membuat rencana untuk berkumpul dengan teman-temannya, As pun akhirnya mempersiapkan diri untuk sampai hari H mau datang lah. As yang berada di luar pulau, jadi As ini tinggalnya beda pulau ya sama temennya. Dia memutuskan untuk berangkat dengan menggunakan mobil travel waktu itu. Dia berangkat sore hari dari kota tempat tinggalnya dan sampai di kota tujuannya sekitar jam 5 subuh lah. Selama perjalanan dari tempat tinggalnya nggak ada hal yang As alami yang aneh-aneh sih sebenarnya. Seperti kebanyakan orang, dia cuma nikmatin perjalanan. Sesekali tertidur di mobil, terus kebangun lagi. Ya gitu-gitu aja lah. Gimana kayak kita di perjalanan seperti biasanya. Jam 5 subuh tepat di waktu setempat, As pun sampai di pintu masuk kota tempat itu ya. Nah, ia dan teman-temannya merencanakan berkumpul di kalau nggak salah dia bilang itu kayak tempat temennya gitulah. As saat itu di drop sama mobil travelnya di sebuah warung sambil nunggu temennya buat datang ngejemput. Nggak lama juga teman As yang kita sebut saja namanya Mas W datang untuk mengantarnya ke lokasi tempat kos temannya ya. Di perjalanan As sama Mas W ini berkenalan, karena sebenarnya dia juga nggak begitu kenal sama Mas W ini. Jadi ya kurang lebih dia ngobrol ringan lah selama di perjalanan. As dan teman-temannya ini juga belum pernah ketemu guys. Jadi mereka itu cuman kenalan online. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk ketemuan lah ya, modelnya kayak get gitulah. Jadi beberapa di antara mereka termasuk As ini tinggalnya di pulau lain yang jauh dari tempat yang jadi lokasi berkumpul ini. Singkat cerita akhirnya mereka bertemu. As bertemu dengan kawan-kawannya, dan mereka pun berangkat menuju villa ya, sebuah villa yang mereka tempati untuk kedepannya selama 3 hari 2 malam. Ya seperti biasa orang liburan lah ya. Jadi As sama teman-temannya ini mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada di kota tersebut. Hingga saat mereka selesai liburan dan As mau pulang ke kotanya, disitulah As mulai mengalami kejadian yang dia ceritain ke gua ini guys. Setelah berpisah dengan teman-temannya dan berangkat menggunakan mobil travel lagi, jadi dia mau berangkat pulang dari kota tersebut ke tempat tinggalnya, As ini tiba-tiba ngerasain badannya sangat lelah. Saking lelahnya sampai As pun tidak sanggup menggerakkan tangannya, dan akhirnya dia tertidur di kursi mobil. Dalam tidurnya As bermimpi. Dia itu mimpi sedang berada di salah satu lokasi yang sempat As datangi ketika libur sama temennya. Jadi dia sempat ngedatangin satu tempat gitu kan, terus dia mimpi. Nah di dalam mimpinya itu dia ngelihat tempat itu lagi. Tapi di sana itu ketika dia mimpi ini, si As tuh hanya sendirian guys. Dan dari kejauhan As melihat seseorang yang berdiri seperti sedang menunggu As datang. As perlahan berjalan mendekati sosok itu. Karena sebelumnya hanya melihat dari jauh, As tidak menyadari bahwa sosok itu ternyata headless guys. Iya,
sosok itu tidak memiliki kepala dan sedang berdiri sambil menjinjing kepalanya di tangan kanannya. Gila nggak lu? Bisa bayangin nggak lu? Jadi lu mimpi ada sosok, ketika lu deketin sosoknya itu lagi nenteng dia punya kepala di tangan kanannya. Dari apa yang dilihat As di dalam mimpinya, sosok itu tuh kelihatan kayak putri kerajaan gitu guys. Tapi menurut As sosok itu punya wajah yang cantik ya, kulitnya putih dan rambutnya itu ditata sebagaimana layaknya putri kerajaan. Cuman bedanya posisi kepalanya ini nggak di atas lehernya guys, melainkan dijinjing di tangannya. Itu creepy sih, bener-bener ngeri sih kalau dibayangin. Gue yang diceritain aja bisa ngebayangin lah gimana creepy-nya lu ngelihat momen kayak gitu. As yang ngelihat sosok tersebut sampai terkejut. Tapi entah gimana dia itu milih buat ngedeketin sosok itu guys dalam mimpinya. Belum sempet si As ini ngedeketin sosok itu, tiba-tiba As ini kebangun guys dari tidurnya, karena menurut dia As ini ngerasain kayak sesek nafas gitu, seperti ketindihan lah ya, mungkin seperti ada yang nindih badannya dia, dan tiba-tiba dia kebangun. Nah, walaupun dia kebangun, tapi As itu ngerasain waktu itu bener-bener matanya tuh bener-bener berat gitu guys, sampai dia akhirnya kembali ke tidur gitu. Dan gak lama lagi dia mimpi lagi gitu. Dia kembali bermimpi di tempat yang sama dan didatangi sama sosok yang sama. Dan menurut As, dalam mimpi keduanya ini, As itu seperti sedang berkomunikasi dengan sosok wanita itu, tapi nggak bicara gitu guys, kayak apa ya, kayak mereka komunikasi tapi nggak saling bicara gitu. Walaupun nggak bicara secara langsung, cuman menurut As dia itu bisa ngerti gitu apa yang dibilang sama si sosok wanita tadi. Beberapa hal yang dimengerti oleh As adalah si wanita ini suka sama si As dan pengen ikut bareng sama si As. Gila gak sih? Lu bisa bayangin gak lu didatengin sosok headless, walaupun cantik ya, cuman dia pengen ikut sama lu. Kalau gue sih udah pasti merinding parah sih kalau ada di kondisi itu. As pun sebisa mungkin nyoba buat nolak si sosok itu, nolak buat ikut bareng sama dia lah. Tapi sekuat apapun dia nyoba buat ngomong penolakan itu, As itu kayak nggak bisa ngebuka mulutnya guys, kayak kata-kata itu kayak nggak keluar gitu. Iya, kayak kebungkam gitulah bibirnya tertutup dan dia nggak mampu buat ngeluarin suara. Antara sadar dan tertidur, As ngerasain badannya ini kayak nyoba berontak gitu. Dan saat kesadarannya kembali, As ini ngerasa agak lega lah, karena oh ternyata gue tuh cuman mimpi gitu. Walaupun rasanya dibilang bener-bener nyata, cuman dia masih ngerasa lega gitu, karena setelah terbangun itu cuman mimpi dan dia lagi on the way pulang gitu. Nah, sebisa mungkin As nyoba buat supaya nggak kembali ketiduran gitulah, sampai travel yang ngebawa As ini akhirnya tiba di tempat peristirahatan untuk makan malam gitu. As sama penumpang yang lainnya itu turun buat istirahat sama makan malam, karena hari udah mulai malam sih emang di perjalanan gitu. Selesai dari makan malam, As sama penumpang yang lain kan balik tuh ke mobil, karena saat itu dia udah balik dan udah di dalam mobil lagi. Nggak tahu kenapa balik lagi, rasa lelah yang sebelumnya dia rasain itu balik gitu. Walaupun dia nyoba untuk terus nahan supaya nggak ketiduran, As itu sama sekali nggak bisa katanya. Jadi ngeflow aja gitu, dia langsung ketiduran gitu di dalam mobil. Yes, seperti yang ditakutkan oleh As, dia kembali mimpi didatengin sama si
cewek yang tadi guys. Tapi kali ini tuh agak beda katanya, karena nggak seperti mimpi sebelumnya. Saat ini kepala si wanita itu tuh udah balik ke tempatnya, udah kepasang di lehernya gitu. Dan anehnya lagi, di dalam mimpinya As, kini wanita itu tuh kayak berdiri di sampingnya As gitu loh. Jadi kemanapun dia nyoba buat pergi, si cewek ini tuh ngikutin gitu. Wah, ini sih udah fix posisi dimana si ceweknya udah ngikut gitu guys. Gila sih. As nyoba nyampein ke si cewek itu kalau dia tuh nggak mau diikutin gitu. Dia tuh nggak mau gitu ada yang kayak gitu tuh ngikut sama dia. As terus berusaha kabur. Sekuat tenaga dia nyoba lah pokoknya buat kabur dari si cewek itu. Sampai nih guys, sampai As itu akhirnya kebangun. Disinilah si As ngerasa jantungnya itu mau copot. Gimana enggak, cewek yang dari tadi cuma datang di mimpi, sekarang itu udah berdiri tepat di samping As di dalam mobil travel yang dia naikin guys. Gokil sih, gila sih kalau menurut gua. As itu dengan kondisi yang kaget kayak gitu tuh dia berkali-kali nyoba buat nutup matanya, tapi pas dia buka lagi matanya, si cewek itu tetap ada di sebelah As. Si cewek itu tuh kayak ngeliatin ke As gitu loh guys. Cuman apa ya kayak ngeliatin biasa gitu aja. Akhirnya As pun cuman bisa merem, cuman bisa mejemin matanya dia, berharap cepet pagi gitu. Sampai keesokan paginya As pun sampai nih di rumahnya. Pas udah pagi itu dia itu nggak ngelihat ada si sosok cewek itu tadi guys. Tapi rasa capek, rasa lelah yang dia rasain itu masih ngikut sampai dia di rumahnya. Kalau As mikir mungkin mungkin ini karena gue capek habis liburan, habis di perjalanan panjang gitu. Nah sampai di rumahnya As ini langsung tidur gitu di kamarnya sampai sore lah, sampai siang atau sore gitu. Pas sudah kebangun, nah ini bokapnya As dateng terus nanya nih guys, main kemana aja mas pas liburan? As itu ngasih tahu lokasi-lokasi yang dia datengin pas liburan. Tapi abis dia ngasih tahu gitu, bokapnya nanya lagi, terus yang itu ketemu di mana? Kok sampai maksa ikut gitu? Gila. As nggak nyeritain sih kenapa bokapnya bisa tahu. Cuman di situ As benar-benar kaget. Jadi kayak bokapnya nih tahu apa yang dialamin oleh As. Sampai-sampai si bokapnya nih nanya sosok yang cewek yang dia lihat itu. Akhirnya As cerita ke bokapnya kejadian selama dia di mobil travel. Terus ayah As bilang gini, dia itu suka sama kamu, dia minta ikut, tapi udah disuruh pulang supaya nggak ganggu lagi. Segitu doang guys, dikasih taunya segitu doang. Bingung dong ya kan si As. Tapi habis itu ayahnya cuman bilang, lain kali kalau ada kejadian kayak gini lagi, ditolak aja, jangan biarin dia ngikutin kamu gitu. Karena itu sebenarnya bukan hal yang baik. As sih cuman ngangguk aja ya digituin sama bokapnya, karena sesuai dia cerita ke gue kan dia udah nyoba berkali-kali kan, tapi nggak berhasil gitu. Di akhir cerita juga As bilang ke gue kalau sampai setelah si bokapnya nanya itu, dia tuh nggak pernah lagi mimpi apalagi ketemu langsung sama si cewek tadi guys. Oke, cerita dari As sekian. Terima kasih ya buat kalian yang udah mau ngedengerin sampai akhir. Semoga cerita ini tuh bisa ngehibur kalian semua. Jangan lupa
lupa di like, share, komen, subscribe juga ya guys ya, biar gue makin semangat bikin videonya. Oke guys, thank you ya, bye bye.